dalam hidup manusia telah menorehkan kisah yang teramat panjang dan rumit, seakan menembus batas-batas logika kemanusiaan. Dalam jalur evolusinya, mereka telah diterpa tantangan hebat, terutama dalam situasi dunia ilmiah abad ke-19 yang belum siap. Teori Darwin yang tampil prima telah disalah tafsirkan, sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Sebabnya hanya satu, bukti-bukti kehidupan masa lalu manusia belum ditemukan, dan Darwin telah mendahului zamannya. Ketika abad penemuan dimulai, perjalanan evolusi manusia pun secara gamblang terlihat. Bumi Afrika tampak bagaikan peta kehidupan yang demikian indah dan memukau. Fosil Australopithecus afarensis telah memulai kisah kehidupan kemanusiaan, hingga Homo erectus yang mampu menembus celah-celah sempit di berbagai pelosok dunia, sebelum akhirnya mereka sampai di Pulau Jawa sekitar 1,5 juta tahun silam. Nama Sangiran pun kemudian menghiasi lembar-lembar evolusi manusia, dan kisahnya telah ditorehkan dengan tinta emas dalam publikasi dunia. Sangiran adalah sebuah daerah pedalaman yang terletak di kaki Gunung Lawu, sekitar 17 km ke arah utara dari kota Solo, dan secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sragen, dan sebagian terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya lebih kurang 56 km persegi, dan secara astronomi terletak pada 7,25 derajat sampai 7,30 derajat lintang selatan, dan pada 4 sampai 4,05 derajat bujur timur. Di dalam jalur pencapaiannya, kawasan Sangiran dapat dicapai melalui Bandara Adi Sumarmo Solo, dilanjutkan melalui jalan darat, melewati Kali Jambe, kemudian Sangiran. Begitupun juga dengan jalur dari Yogyakarta. Dari Solo, Sangiran dapat dicapai menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, dengan waktu tempuh kurang lebih 3/4 jam. Dari Semarang menuju Sangiran dapat dicapai dengan jalan darat melalui Purwodadi, sedangkan dari Surabaya dapat melalui Sragen, Kali Jambe, kemudian Sangiran. Sangiran pada awalnya digambarkan sebagai sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Kubah Sangiran, yang kemudian tererosi pada bagian puncaknya sehingga membentuk sebuah depresi, di mana di dalamnya banyak terkandung informasi tentang sejarah kehidupan manusia purba dengan segala yang ada di sekelilingnya. Baik itu mengenai habitat, pola kehidupan, binatang-binatang yang hidup bersamanya, dan proses terjadinya bentang alam dalam kurun waktu tidak kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Pada tanggal 15 Maret 1977, wilayah Sangiran dan sekitarnya ditetapkan sebagai daerah cagar budaya, diperkuat lagi dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Komite World Heritage UNESCO pada peringatannya yang ke-20 di Merida, Meksiko, yang menetapkan kawasan Sangiran sebagai kawasan World Heritage atau warisan dunia. Di pertengahan abad 19, dunia pengetahuan telah diguncang oleh suatu teori luar biasa mengenai evolusi biologis dari Charles Darwin, seorang naturalis sejati kebangsaan Inggris.
Dalam bukunya The Origin of Species, dia berupaya menelusuri asal-usul manusia. Sayangnya ia tidak pernah sampai pada jawaban yang dicari, kecuali suatu pemahaman penting, manusia telah mengalami suatu proses evolusi yang panjang berdasarkan seleksi alam yang mengarah ke perubahan. Banyak pro kontra menanggapi pemikiran Darwin, akan tetapi ia tidak berjuang sendiri. Ernst Haeckel mempertahankan ide Darwin, manusia pada awalnya muncul dalam bentuk primitif, sejenis manusia yang secara fisik mirip monyet, tanpa artikulasi bahasa. Oleh karenanya disebut Pithecanthropus alalus. Secara teoritis, makhluk hipotetis ini dapat dicari di daerah tropis, di mana hidup monyet-monyet antropoida seperti orangutan di Sumatera dan Kalimantan. Sejak 2,5 juta tahun yang lalu, iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim glasial dan interglasial. Zaman glasial mempengaruhi surutnya air laut sehingga terbentuk daratan baru yang menghubungkan Pulau Jawa dengan benua Asia. Jembatan daratan inilah yang memungkinkan terjadinya migrasi dari daratan Asia menyebar ke Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya. Akibatnya, hewan-hewan dan juga Pithecanthropus pada waktu itu dapat menghuni berbagai tempat yang baru terbentuk. Pererosinya relief-relief tersebut mengakibatkan terjadinya endapan-endapan sedimen daratan yang banyak mengandung fosil. Gejolak teori Darwin telah mengusik pikiran Eugene Dubois. Tahun 1887, dia berlayar menuju daerah tropikal untuk menemukan missing link. Setelah bekerja di gua-gua di Sumatera, dia ke Pulau Jawa, mendengar penemuan tengkorak manusia wajak di daerah Tulung Agung. Dubois meneliti situs tersebut dan berkesempatan menemukan spesimen manusia wajak tua, di mana secara morfologis tidak berbeda dengan manusia modern. Pada Agustus 1891, Dubois memulai ekskavasi pada lapisan pasir fluvio-vulkanik yang tergerus oleh Bengawan Solo di desa Trinil dekat Ngawi. Temuan pertama adalah sebuah gigi geraham yang mengingatkan pada geraham orang utan. Kemudian ditemukan sebuah atap tengkorak. 15 meter dari temuan itu, ditemukan pula sebuah tulang paha kiri. Dari penemuan-temuan itu, maka diumumkanlah penemuan Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak. Depresi yang terbentuk dari tererosinya kubah Sangiran menyebabkan situs ini kehidupannya dapat dilihat secara berurutan dan tanpa terputus sejak 2 juta tahun yang lalu hingga sekitar 200.000 tahun silam. Formasi yang pertama adalah formasi Kalibeng, merupakan lapisan stratigrafi situs Sangiran yang paling tua. Lapisan tanah ini merupakan endapan dari lautan yang hadir pada akhir kala Pliosen. Formasi ini hanya dapat diketemukan pada bagian pusat kubah Sangiran, didominasi oleh lempung abu-abu kebiruan yang merupakan ciri khas endapan lautan. Formasi kedua adalah formasi Pucangan, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Hari Widianto. Bahwa daerah Sangiran pada 1 juta tahun yang lalu yang dibuktikan dengan lapisan lempung Pucangan ini merupakan daerah payau atau daerah rawa. Yang menjadi ciri dari lapisan ini adalah adanya moluska-moluska yang bisa berbentuk gastropoda seperti bekicot dan juga pelesopoda. Ini merupakan moluska laut. Ya. Formasi yang ketiga adalah formasi Grensbank. Kita sekarang sampai pada suatu lapisan yang bernama Grensbank. Grensbank ini merupakan batas di lapisan Kabuh dan lapisan Pucangan. Bagian atas dari Grensbank ini ditempati oleh lapisan Kabuh
dan bagian bawah ditempati oleh lapisan pucangan. Apa yang kita namakan sebagai lapisan kabuh itu sebetulnya merupakan materi yang paling banyak di Sangiran. Lapisan kabuh sendiri itu minimal diendapkan di daerah ini sejak awal kala Pleistocene tengah sampai akhir kala Pleistocene tengah atau awal kala Pleistocene atas. Cirinya adalah pasir lepas itu berstruktur silang siur sebagai hasil dari pengendapan air, dan pada bagian inilah ditemukan paling banyak Pithecanthropus ya, atau Homo erectus. Sekarang kira-kira lebih dari 50 individu yang terdiri atas tengkorak dan juga fragmen-fragmen rahang bawah dari manusia purba Homo erectus. Formasi yang terakhir adalah formasi Notopuro, terbentuk dari endapan fluvio-vulkanik, terjadi pada kala akhir periode sejarah terbentuknya kubah Sangiran. Berdasarkan penelitian geologi yang dilakukan oleh François Semah, pada kala ini gunung-gunung berapi di daerah Solo mencapai puncak erupsi, sehingga seluruh wilayah tertutup oleh breksi vulkanik yang banyak mengandung bongkah-bongkah besar lahar dan aluvium pasiran. Pada formasi ini banyak sekali ditemukan alat serpih bilah dan binatang vertebrata. Ada beberapa jenis Homo erectus yang sebagian besar ditemukan di Sangiran, antara lain adalah Homo erectus archaik. Manusia jenis ini mempunyai ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 165 sampai 180 cm dengan postur tubuh yang tegap. Geraham besar, rahang kuat. Tonjolan kening tebal melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis. Tonjolan tulang kepalanya nyata. Dagu belum ada dan hidung lebar. Volume otaknya hanya sekitar 800 sampai 1800 cc. Temuan yang paling spektakuler adalah Sangiran 17 yang merupakan Homo erectus tipik, satu-satunya temuan yang masih mengkonservasi bagian mukanya, ditemukan di Pucung pada tahun 1969. Masih mempertahankan bentuk tengkorak rendah dan panjang, muka yang pendek dan lebar, prognatisma menonjol, tulang malar yang lebar, dan torus orbital yang kuat. Di sini kita berhadapan dengan Homo erectus dewasa dan laki-laki. Tingkatan evolutif yang paling akhir di Jawa yaitu Homo erectus progresif yang belum pernah ditemukan di Sangiran, meski diyakini pernah hidup di Sangiran. Homo erectus progresif telah menunjukkan kapasitas tengkorak lebih besar, 1100 cc. Homo erectus progresif merupakan Homo erectus paling akhir di Jawa. Ada perbedaan Homo erectus dengan Homo sapiens. Berikut penjelasan Dr. Hari Widianto. Apabila dibandingkan dengan manusia modern, Homo sapiens, seperti saudara-saudara kita saat ini, terdapat suatu perbedaan yang sangat signifikan bahwa manusia Homo erectus ini mempunyai muka yang sangat lebar, dia kanan kiri, dan dia pendek dibandingkan dengan Homo sapiens. Apabila kita lihat juga pada bagian samping dari keduanya, kita akan mendapatkan juga bahwa Homo erectus ini mempunyai tengkorak yang memanjang dari depan ke belakang, dan dia juga sangat pendek dari atas ke bawah dibandingkan dengan Homo sapiens. Aspek kultural dari Homo erectus Sangiran adalah penemuan alat-alat batu yang disebut dengan Sangiran Flakes Industry. Ini merupakan alat-alat serpih yang terutama dibuat dari batu silikaan dan batu kalsedon berwarna merah ataupun kuning. Di situs Sangiran dalam 5 tahun terakhir ini tidak hanya menemukan alat-alat yang
merupakan survei seperti ini, tetapi kita juga menemukan alat-alat masif yang berupa kapak-kapak genggam pada bagian atas di lapisan otopuro, terutama pada lapisan yang berkaitan dengan lapisan breksi laharik. Survei dan ekskavasi merupakan bentuk penelitian yang paling umum dilakukan di Sangiran. Setiap gejala diamati, jenis temuan, pola sebaran temuan, proses pengendapan yang telah dialami, maupun konteks dengan lapisan tanah. Ketika malam tiba, penelitian dilanjutkan dengan penanganan temuan hingga klasifikasi. Diskusi merupakan ciri utama penelitian lapangan, sehingga pekerjaan lapangan di Sangiran selalu menjanjikan untuk tidur larut malam. Dengan latar belakang ilmiahnya, kawasan Sangiran masih tetap merupakan lingkungan pedesaan dengan pola sosial kemasyarakatan yang sangat kental. Misalnya, masih adanya penyelenggaraan pasar tradisional yang hanya berlangsung pada hari-hari tertentu sesuai dengan tradisi penanggalan Jawa. Kawasan situs Sangiran merupakan salah satu objek wisata ilmiah yang sangat menarik. Potensi kepariwisataannya sangat tinggi nilainya bagi ilmu pengetahuan dan merupakan aset yang penting bagi pemerintah Sragen. Apalagi sejak ditetapkannya wilayah ini sebagai kawasan World Heritage oleh UNESCO dan sangat diperhatikan dalam pengembangannya. Sangiran mempunyai arti yang sangat besar dalam sumbangannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, khususnya ilmu arkeologi, ilmu geologi, ilmu paleoantropologi, antropologi, dan ilmu biologi. Berbagai hasil penelitian di situs Sangiran telah menyebar ke berbagai belahan dunia yang secara aktif telah dipublikasikan oleh peneliti di berbagai kesempatan dengan berbagai bahasa. Selain itu, masyarakat Sangiran sangat potensial untuk dikembangkan guna mendukung kepariwisataan situs Sangiran karena mereka mempunyai keterampilan dalam membuat handicraft. Partisipasi masyarakat sekitar sebagai aktor pendukung sangat diharapkan dan perlu mendapat binaan sehingga terwujud suatu koordinasi yang bagus antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan sosial ekonominya akan semakin membaik. Keramah tamahan dari masyarakat juga merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga para wisatawan mendapatkan kesan yang positif dan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan. Oleh karena itu, kesadaran akan lingkungan harus tertanam kuat dalam setiap pribadi masyarakat yang hidup di kawasan Sangiran. Mereka harus sadar bahwa mereka hidup di atas harta kekayaan dunia yang harus selalu dijaga keberadaan dan keasliannya. Harta kekayaan ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis digali guna perkembangan dan kemajuan dunia ilmu pengetahuan.